Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pemakaman Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno. Pemakaman Tri Sutrisno digelar secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Seperti inilah pemirsa prosesi haru jenazah almarhum Tri Sutrisno tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata pukul 13.18 waktu Indonesia Barat siang tadi. Peti jenazah diselimuti bendera merah putih diangkat anggota TNI menuju tempat peristirahatan terakhir. Kita lihat Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam upacara pemakaman. Prosesi upacara dibuka dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Infantri Beni Angga sebagai Wakil Asren Kopassus kepada Prabowo Subianto. Sebagai inspektur upacara dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup singkat almarhum dan apel persada. Presiden Prabowo menyampaikan harapan semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuh Tri Sutrisno bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Tri Sutrisno, jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, periode tahun 1993-1998, Panglima ABRI, periode 1988-1993, putra dari Bapak Subandi almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa. Pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026, pukul 06.58 WIB di Jakarta. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Besar. Jakarta, 2 Maret 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kemudian pemirsa peti jenazah diturunkan ke liang lahat dengan diiringi penghormatan militer. Selain kehadiran Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, hadir pula sejumlah jajaran kabinet dalam prosesi pemakaman ini, yakni Menlu Sugiono, Seskap Teddy Indra Wijaya, Menhan Syafri Syamsuddin, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan. Terlihat juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Wapres ke-11 RI Budiono dan Wapres ke-10 serta ke-12 RI Yusuf Kala. Dan berikut pernyataan sejumlah tokoh terkait wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Hari ini betul-betul kita kehilangan seorang tokoh ya. Seorang tokoh yang perlu ditoladani, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Tri Sutrisno ya, yang telah wafat tadi pagi ya. Kita kehilangan ya, sosok yang memang selalu aktif ya dalam berbagai kegiatan. Ada dua hal, sebagai prajurit saya kira beliau adalah prajurit sejati ya. Yang sejak Letnan 2 sampai Bintang 4 tidak pernah berhenti untuk berjuang, memperjuangkan keyakinan beliau membela ya, nusa dan bangsanya. Ya. Beliau selalu berhasil dalam misi yang diembannya. Ada kesungguhan, ada ketekunan ya, terhadap apa yang ditugaskan kepada beliau. Beliau merupakan prajurit yang saya kira sangat luar biasa dalam pengabdiannya. Tanpa pamrih, tak kenal lelah. Saya mengikuti perjuangan beliau ya, dari beliau masih menjadi Pangdam sampai Panglima ABRI. Saya terus ya dekat dengan beliau, melihat dari kejauhan dan dari kedekatan apa yang beliau lakukan. Dan sebagai negarawan, saya kira beliau negarawan yang paripurna ya. Kesederhanaannya, kepatuhan terhadap konstitusi, perjuangan yang selalu membela kebenaran ya, dan berkiblat kepada sesuatu yang menjadi keyakinan beliau bahwa sebagai wakil presiden waktu itu ya selalu mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan beliau sendiri.
Beliau selalu berpikir bagaimana agar memberikan yang terbaik ya bagi rakyat, bagi masyarakat. Dan saya kira itu suatu sikap yang perlu kita teladani, sikap yang perlu ya, dicontoh bagi baik sebagai prajurit maupun bagi teman-teman yang saat ini duduk ya di dalam jabatan-jabatan kenegaraan. Oke, Pak. Itu yang saya sampaikan ya. Ya. Ada komunikasi. Saya selalu komunikasi dengan beliau ya. Hal-hal yang kira-kira menyangkut masalah-masalah kenegaraan, beliau selalu memberikan nasihat kepada saya. Saat ini saya masih menjadi penasihat presiden, penasihat khusus presiden, bidang politik, hukum, dan keamanan. Selalu beliau mengontak saya untuk hal-hal yang prinsip ya, yang beliau anggap sebagai hal-hal yang perlu dilaporkan kepada presiden. Almarhum Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno, tentunya kita mengetahui beliau adalah salah satu tokoh nasional yang banyak menginspirasi kita, dan tentunya kita sangat kehilangan beliau. Namun demikian, apa yang menjadi jejak beliau, apa yang menjadi warisan beliau, tentunya itu menjadi hal-hal yang harus kita tindak lanjuti, khususnya para generasi muda, untuk terus mengorbankan semangat yang selama ini beliau wariskan. Dan tentunya kita mengucapkan selamat jalan untuk almarhum Bapak Trisutrisno, mantan Wakil Presiden ke-6. Semoga diterima di sisinya, diterima di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh keluarga yang tinggalkan juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan kita selalu mengenang jasa-jasa beliau, mengenang segala hal positif yang selama ini tentunya menjadi warisan buat kita semuanya. Mungkin itu. Karena beliau ini seorang tokoh yang luar biasa ya dalam pengabdiannya. Beliau ini orangnya penuh disiplin, sopan, tegas, tapi juga penuh perhatian. Ya. Beliau itu hampir tidak pernah marah. Tidak pernah marah, dan datang kalau rapat itu pasti beliau mendahului jadwal. Tapi beliau pulang itu pasti setelah rapat. Ya, ini keteladanan, kedisiplinan yang dalam bahasa PBB itu sangat Pancasilais. Ya, nah, saya kira begitu. Jadi kami dari PBB yang pertama merasa kehilangan, yang kedua juga mengucapkan terima kasih atas jasa beliau, tapi yang ketiga kali juga ya, kami juga mohon maaf kepada beliau kalau ada kekurangan-kekurangan kami selama beliau menjabat sebagai Kepala BPB. Kami almarhum adalah sosok pejuang sejati, pandangan, pikiran, waktu dan tenaga dicurahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan di usia senjanya, beliau sangat concern terhadap persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan kegotong royongan. Lebih daripada itu, beliau pernah ngomong kepada kami pada saat Lebaran tahun yang lalu, beliau ingin sebelum meninggal ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kelima, dan beliau ingin itu dilakukan sebelum beliau wafat. Itu saya camkan betul amanat pesan dari beliau kepada kami sebagai pimpinan MPR ketika itu, dan sampai sekarang apa yang diharapkan, apa yang dipikirkan oleh almarhum, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat terus dilakukan kajian lebih lanjut. Jadi semua pikiran, tenaga, waktu dicurahkan untuk kepentingan bangsa dan negara sampai dengan akhir hayatnya. Beliau ingin agar amandemen itu dilakukan untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kebersamaan, dan menjamin kelangsungan Indonesia ke depan yang lebih baik. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya sebagai pribadi yang mengenal dekat lama dengan Pak Trisutrisno tentunya merasa kehilangan, karena beliau ini adalah sosok bapak bangsa yang merangkul semua orang. Saya mengenal beliau dari tahun sekitar 95, jadi mengenalnya cukup lama sekali. Dan kita semua kehilangan
orang yang sampai akhir hayatnya mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Kita semua pasti kehilangan Pak Tri Sutrisno. Sementara itu Hasto Kristianto menyampaikan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga sangat kehilangan sosok Tri Sutrisno. Sungguh sangat kehilangan beliau, apalagi beliau bersama-sama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kami tahu bagaimana perjuangan beliau yang tidak pernah mengenal lelah bagi bangsa dan negara. Ibu Megawati Soekarno Putri saat ini sedang berada di Bali melakukan konsolidasi dan beliau tadi langsung memberikan arahan kepada kami untuk memberikan penghormatan terbaik kepada almarhum Bapak Tri Sutrisno. Ya cukup ya. Sendiri, Mas Hasto ada nggak pesan langsung gitu? Ya tadi pesan-pesan yang saya sampaikan tadi dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Pemirsa, Tri Sutrisno menjadi wakil presiden ke-6 RI mendampingi Soeharto periode 1993 hingga 1998. Sebelum diangkat sebagai wakil presiden, Tri Sutrisno dipercaya menjabat Panglima ABRI. Tri Sutrisno merupakan wakil presiden ke-6 Republik Indonesia. Dirinya mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993 hingga 1998. Mendiang Tri Sutrisno dikenal sebagai salah satu wakil presiden yang berasal dari kalangan militer. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, Tri memulai karir militernya sebagai taruna Akademi Teknik Angkatan Darat tahun 1956. 6 tahun kemudian, Tri mengenal Soeharto dalam operasi pembebasan Irian Barat. Pada Agustus 1985, Tri Sutrisno diangkat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 10 bulan kemudian, ia dipercaya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Puncak karir militernya dicapai ketika dirinya menjabat Panglima ABRI periode 1988 hingga 1993. Di tahun 1993, Tri Sutrisno terpilih melalui sidang umum MPR sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto. Masa jabatannya berakhir pada 1998 dan posisinya digantikan oleh B.J. Habibie. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno punya rekam jejak yang moncer di dunia militer. Wakil Presiden ke-6 RI itu awalnya dikenal sebagai ajudan Presiden kedua RI Soeharto. Kita akan informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan kuasa hukum ibu kandung Nizam Syafei, bocah yang tewas diduga dianiaya ibu tiri di Sukabumi. Sejumlah kejanggalan atas kematian Nizam pun diungkap dalam rapat hari ini. Saya mengurai sedikit dalam peristiwa ini. Kuasa hukum Lisnawati, ibu kandung Nizam, mengungkap sejumlah kejanggalan seperti luka lebam hingga luka bakar di tubuh Nizam. Kejanggalan lainnya adalah bukti percakapan ayah Nizam yang berbicara soal pemakaman sebelum kematian anaknya. Sang ayah disebut meminta maaf jika usia Nizam tidak panjang. Selain itu, Mira juga menduga Nizam ditelantarkan ayah dan ibu tirinya hingga tak dibawa ke rumah sakit saat kondisinya kritis. Dan diingatkan oleh keluarga besar, alasannya sama. Melakukan penyelidikan, melakukan langkah lain
untuk mengumpulkan. Nah, kejanggalan itu apa? Kejanggalan itu berupa luka-luka, lebam, tumpul, dan luka bakar di luar. Kemudian pada saat kejadian Ibu Lisnawati itu dipanggil atau ditelepon oleh mantan suaminya atau Bapak AS, di chat untuk datang ke rumah sakit untuk melihat anaknya pada kondisi dia masih sakit, belum meninggal. Tanggal berapa itu, Bu? Tanggal 15. Bukan. Oh, sebelumnya ya, meninggal kan tanggal 18. Jadi pada tanggal 15 Pak Februari mereka ada chat. Chatnya itu isinya bahwa ini anaknya sakit katanya dalam bahasa Sunda, Pak. Tapi saya kalau diterjemahkan begitu. Terus kata klien kami, apa sudah dibawa ke dokter? Belum, katanya gitu. Kenapa? Nggak ada waktu, begitu. Kemudian lanjut, ada lagi WhatsApp selanjutnya. Minta maaf ya, kalau misalnya anak ini tidak panjang umur, minta maaf dan mungkin akan dimakamkan di makam keluarga ini namanya, dekat makam bapaknya atau kakek dia. Tanggal berapa? Itu udah meninggal? Tanggal 15. Belum meninggal kan ya? Belum, masih di rumah, Pak. Sudah ngomong begitu ya? Masih di rumah itu? Masih di rumah, udah kritis. Kami mendapat video-video pada saat dia masih di rumah dengan kondisi kritis itu. Kita sudah dapat bukti-bukti foto dan video sehingga kita menganalisa bahwa ini adalah pembiaran atau penelantaran sengaja untuk tidak dibawa ke rumah sakit gitu. Ada selang waktu 3 hari berarti ya? Kurang lebih 3 hari Pak gitu. Turut hadir dalam rapat bersama DPR RI, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengungkap ibu kandung Nizam mendapatkan sejumlah ancaman usai melaporkan ayah Nizam ke Polres Sukabumi atas dugaan penelantaran dan pembunuhan anaknya. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta Kapolres Sukabumi yang turut hadir dalam rapat untuk menjamin keamanan Lisnawati. Karena sejak Ibu Lisna melaporkan mantan suaminya sebagai tersangka, Ibu Lisna menerima banyak ancaman baik berupa SMS, WA dan sebagainya yang ujungnya itu ancaman berupa untuk tidak buka suara dan tidak ikut campur. Dari situ kemudian Mbak Sri, ancamannya apa bunyinya kalimatnya? Ancamannya salah satunya itu untuk diam. Tidak buka suara, lalu kemudian tidak ikut-ikutan gitu, seperti itu, dan itu berlangsung setelah di atas jam 9. Dari sekian banyak SMS dan juga WA yang diterima sama Ibu Lisna itu, Ibu Lisna memang sedikit mengalami depresi, sehingga pada saat di LPSK itulah kemudian kami lakukan juga asesmen untuk tingkat ancamannya. Sebelum ke Pak Kapolres ya, yang pertama saya minta dijamin keamanannya Ibu ini Pak. Ya, hajar aja gangster-gangster itu, nggak ada urusan Pak. Masa udah sejauh ini belum ada penindakan Pak. Lalu nanti jangan terlalu bertele-tele soal timeline ini Pak. Kita nggak perlu, yang perlu langsung ke inti masalahnya. Sementara itu Ibu Tiri Nizam telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah menganiaya anak tirinya Nizam Syafei hingga meninggal dunia. Ibu Tiri NS yang juga merupakan ASN P3K di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terancam dipecat. Ibu Tiri Nizam Syafei ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak sambungnya di Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka ini merupakan ASN atau aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan kontrak kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2023. Kepala Kantor Kemenak akan tindak tegas jika terbukti bersalah. Kalau di atas 2 tahun ya hukuman berat, kalau terbukti bisa jadi pemberhentian. Ya kalau penyuluh yang bersangkutan adalah melaksanakan tugas jabatan fungsional. Beliau melaksanakan penyuluhan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Ibu Tiri Nizam ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tersangka juga telah ditahan di Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشواز ملت بزرگ ایران و پیش
Baik, pemirsa, biasanya kami ketika memberitakan grafis begitu kami tampilkan di plasma, tapi ini tidak kami tampilkan dalam sebuah papan. Karena kita membahas soal papan, pemirsa, atau board. Ini mungkin hanyalah sebuah papan atau board, namun jika kita tempel, ini artinya akan jauh lebih besar, pemirsa. Board of Peace atau papan perdamaian, atau juga Dewan Perdamaian. Dewan hasil bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tujuannya menciptakan perdamaian, terutama di kawasan yang juga kita harapkan selalu memunculkan sesuatu yang kita ingin ada perdamaian di sana. Karena kita selalu miris melihat apa yang terjadi kepada warga Palestina, kita ingin ada perdamaian di Palestina. Kemudian Indonesia menjadi salah satu negara yang punya niat untuk bisa fokus dan juga memberikan niat suci turut mewujudkan perdamaian dunia. Akan tetapi pemirsa, dengan masuknya satu negara lagi, masuknya Israel tanpa adanya Palestina menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya apa tujuan Dewan Perdamaian, Board of Peace? Apalagi pemirsa, langkah pertama Board of Peace sejak dibentuk yakni menyerang Iran. Meski niatnya untuk membawa kembali demokrasi di Iran, serangan ini menuai kecaman dan juga menjadi sebuah pertanyaan pemirsa. Itulah alasan mengapa kami hadirkan papan ini, papan perdamaian. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia secara resmi mendesak pemerintah Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Pasalnya serangan itu diduga sebagai upaya sistematis melemahkan Iran di kawasan sekaligus membatasi dukungan Iran untuk Palestina. Dalam pernyataan yang disampaikan di laman resminya, MUI menilai Amerika Serikat yang melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran bisa memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi. Serangan itu dinilai MUI bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Indonesia wajib ikut melaksanakan ketertiban dunia. MUI juga menilai motif di balik serangan diduga sebagai upaya sistematis melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Untuk itulah MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari Board of Peace karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina. Serangan Amerika Serikat dan Israel tak hanya menewaskan pemimpin tertinggi negara itu. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad juga ikut menjadi korban tewas dalam serangan. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dilaporkan tewas dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel di Iran. Ahmadinejad, 69 tahun, tewas bersama para pengawalnya saat rumahnya di Teheran hancur dihantam roket. Api tampak berkobar di sekitar lokasi yang menjadi target serangan udara Amerika Serikat. Seluruh bangunan nyaris rata dengan tanah, sementara itu sejumlah kendaraan yang berada di sekitar rumah hancur. Namun, belakangan disebut kematian Ahmadinejad belum dapat dikonfirmasi. Saat masih berkuasa, Ahmadinejad pernah berkunjung ke Indonesia pada Mei 2006 bersama Indonesia yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ahmadinejad membahas program nuklir negaranya. Indonesia yang mempunyai hubungan baik dengan Iran dan pihak Barat saat itu diharapkan melakukan segala daya upaya untuk mencapai penyelesaian atas krisis internasional lantaran program nuklir Iran. Sebelumnya Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran itu telah terkonfirmasi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei meninggal dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel di Teheran Sabtu lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video detik-detik mereka meluncurkan rudal yang menargetkan sejumlah titik di Iran. Tentara Amerika Serikat dan Israel disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Ali Khamenei. Ali Khamenei yang saat kejadian berada di kantornya dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut. Anggota keluarga Khamenei juga dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut, diantaranya putri, menantu, hingga cucu Khamenei. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Trump mengumumkan kematian Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya, sementara Netanyahu mengumumkan hal ini melalui konferensi pers. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. Pemerintah Iran sendiri telah menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur nasional menyusul pembunuhan pemimpin tertinggi mereka. Sementara itu bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran setelah Iran mengkonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS Israel. Bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran. Bendera dipasang pada tiang di kubah masjid dan dikibarkan petugas berseragam sambil memegang foto Khamenei. Di Iran, bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam dan dikibarkan selama periode konflik meningkat. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari Minggu. Teheran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum saat negara bersiap untuk upacara pemakaman. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan sejak hari Sabtu. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran juga melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang meluas terhadap Israel. Ya Allah. Ada duka, ada murka, ada tanda tanya menggema di berbagai penjuru dunia. Ali Khamenei meninggal dunia dalam pusaran senjata Israel dan Amerika. Iran tabuh genderang perang, bendera merah dikibarkan. Lantas ketika konflik memanas dan korban berjatuhan, seberapa besar dampak campur tangan Amerika dan Israel terhadap keamanan di kawasan dan bagaimana Indonesia harus menyikapinya? Kita bahas lebih dalam malam ini pemirsa bersama narasumber istimewa kita, pengamat geopolitik Wibawanto Nugroho Widodo. Assalamualaikum Mas Wibawanto, apa kabar Mas? Baik, waalaikumsalam Mas, selamat berbuka. Selamat berbuka juga, terima kasih sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Mas, seperti yang tadi saya gambarkan di papan Board of Peace begitu ya. Artinya, apakah dengan langkah Amerika Serikat, Israel yang terjadi dan bahkan pemimpin tertinggi Iran meninggal dunia, ini sudah keluar dari tujuan utama Board of Peace atau ini dimaklumi untuk beberapa pihak? Iya, selamat malam Mas Yudi ya. Jadi kita harus melihat perspektif ini dari perspektif national interest Indonesia. Baik. Sebagai salah satu middle power. Nah, cara pandang kita sebagai middle power itu berbeda dengan cara pandang great powers. Terus pahami dulu. Nah, dalam perspektif Indonesia sebagai middle powers, ada 3 tujuan yang harus dicapai oleh Indonesia di dalam memperjuangkan kepentingan national interest ya, di tingkat global yang diwujudkan dalam bentuk postur luar negeri atau postur kebijakan luar negeri.
Yang pertama adalah kita harus mendasari semua aktivitas itu di atas stabilitas. Stabilitas yang ada di dalam negeri untuk mendukung apa yang menjadi tekad kita untuk memperjuangkan kepentingan kita di dunia internasional. Yang kedua, sebagai middle power, kita itu harus yang namanya dikenal dengan fleksibel. Nah, fleksibel di sini itu acuannya kepada prinsip bebas aktif, ya, di mana fleksibilitas ini harus diiringi oleh yang namanya kredibilitas, yaitu bisa dipercaya oleh siapapun. Dan bebas aktif yang sekarang harus diwujudkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana mewujudkan strategik otonomi dari posisi Indonesia sebagai middle power dengan kekuatan potensial atau trigatra yang cukup unggul di tingkat global, baik dari aspek geografis, aspek demografis, dan juga aspek kekayaan alam. Tetapi itu saja tidak cukup, kita harus memastikan bahwa strategik otonomi yang kita mau establish ini, yang mau kita dirikan ini, harus bisa secara integratif mensolidifikasi kekuatan internal domestik dan kekuatan global. Itu poinnya. Jadi bagaimana Presiden Prabowo berusaha selama 1 tahun lebih terakhir melakukan yang namanya konsolidasi internal dan juga harus melakukan yang namanya kelincahan-kelincahan eksternal. Nah, jadi strategik otonomi ini bukan pasif, Mas Yudi. Strategik otonomi ini harus didasari oleh agility, didasari oleh kebebasan untuk bertindak sebagai aktor, begitu. Nah, kita memang bergerak di tengah-tengah dunia saat ini ya, Mas, yang sudah bisa saya katakan memasuki suatu era yang merupakan ujung dari interwar period. Interwar period, Interwar period, ya. Jadi di dalam sejarah dunia dari abad 15 sampai 20 ada yang namanya persaingan antara ruling power dengan rising power yang sering saya sampaikan. Di situ ada 16 interaksi di antara ruling dan rising power. 4 berakhir dengan tanpa konflik terbuka, sementara 12 berakhir dengan perang terbuka. Berarti ada chance 75% great powers itu di dalam konfliknya akan pecah menjadi konflik terbuka. Nah, selama itu belum pecah menjadi konflik terbuka, itu manifestasinya adalah irregular competition. Jadi kompetisi yang muncul setelah pasca Perang Dingin di tahun 89-90, di mana irregular competition ini sebenarnya merupakan akumulasi interaksi, baik dengan pendekatan realis, di mana kita percaya bahwa keamanan itu adalah state-centric, keamanan negara yang penting, di atas negara itu tidak ada lagi kekuatan yang mengatur, sehingga dunia itu diasumsikan sebagai anarki, sehingga yang kuat mereka yang bisa mengamankan dirinya. Nah, kemudian Perang Dingin itu selesai, negara-negara itu masuk ke dalam era liberalisme. Lebih baik kita bekerja sama. Prinsip fisikanya adalah teori termodinamika, di mana kita untuk maju kita butuh angin, butuh kekuatan dari komponen lain. Sementara realis itu melihat adanya perbedaan sehingga konflik itu tidak terhindarkan. Perdamaian itu hanya sesuatu yang sementara. Itu ya. Nah, sementara liberalisme itu mencoba mengatur resource sedemikian rupa sehingga resource itu bisa bergerak, terbentuklah globalisasi yang dasarnya adalah efisiensi resource. Kemudian liberalisme itu juga tidak bisa 100% sempurna, disempurnakan lagi dengan pendekatan yang namanya institusionalisme. Nah, pendekatan fisikanya itu adalah kontrol sistem teori, seperti AC itu kita pakai kontrol, sehingga sesuatu yang namanya kerjasama supaya bisa efektif, supaya bisa berjalan sustainable, harus ada international institution yang mengatur, begitu. Nah, makanya Amerika sendiri dengan Rusia, contohnya NATO dengan Rusia itu bekerja sama di tahun 2014 berhadapan melawan ISIS, mempunyai strategic partnership dan kantor di Moskow dan juga di Belgium, tetapi ternyata hanya bertahan sampai di situ. Ada yang namanya step terakhir di dalam internasional politik, yaitu prinsip-prinsip konstruktivisme, di mana adanya norma yang dibuat, norma yang dipercayai, norma yang disebarkan, membentuk identitas baru,
sehingga membentuk interest baru antar negara, dan sehingga akhirnya polisinya seragam. Kira-kira begitu, Mas. Nah, ternyata juga antara NATO dan Rusia tidak terjadi interaksi persamaan identitas itu. Akhirnya mereka perang, kan gitu ya. Jadi dunia ini balik lagi kepada pendekatan realis. Nah, along the way, sekarang ini at this point of time, anggaran militer dunia global adalah tertinggi di dunia perang dingin, yaitu 2,7 triliun US dollar. Artinya apa? Artinya ini adalah interwar period yang menuju masa ujungnya. Akan pecah menjadi perang. Selama ini itu adalah dalam bentuk irregular competition. Irregular competition itu adalah negara-negara tuh untuk bisa memenuhi kebutuhan, memenuhi kepentingan nasionalnya, mereka menahan diri untuk tidak perang, Mas. Asalkan tujuan politiknya tercapai, di mana aktor negara dan aktor non-negara yang juga dianggap penting di dalam evolusi teori keamanan dan polisi keamanan, itu mereka secara agresif mempengaruhi populasi dengan meng-create condition sedemikian rupa untuk mencari legitimasi. Ya, contohnya negara A mau menguasai negara B, tidak perlu menundukkan negara itu secara militer, tapi cukup pengaruhi para rakyatnya untuk melakukan pilihan pemilu yang akhirnya favorable terhadap negara sponsor. Terpilihlah politisi yang tidak kompeten. Nah, sementara politisi itu setelah terpilih, politisi itu sudah ter-elite captured. Artinya sudah lebih mementingkan kepentingan negara yang mensponsoring dia dibandingkan dengan rakyat yang memilih. Politisi tersebut. Nah, akhirnya apa? Orang tersebut yang tidak capable menjadi proxy dari negara lain. Baik. Memimpin negara. Nah, itu akhirnya, Mas, pecahlah sekarang ya menjadi perang terbuka. Dan memang struktur dalam internasional politik itu harus dikoreksi oleh perang. Nah, gitu pada sejarahnya begitu. Nah, setelah terjadi perang ini akan ada order baru, akan ada pendekatan liberalisme baru, institusionalisme baru, dan konstruktivisme baru. Itu dulu pengantarnya. Baik, kalau begitu Mas, serangan ke Iran ini, apakah ada hubungannya dengan kekayaan alam di negara tersebut? Karena kita tahu juga sebelumnya sempat ramai seperti di Greenland, kemudian Venezuela. Nah, apakah ini juga ada kaitannya dengan kekayaan alam di Iran? Atau ini memang untuk memperjuangkan demokrasi Iran yang tadi juga disampaikan, Mas, harus ada perang untuk bisa memperbaiki situasi politik? Oke, jadi begini, Mas. Kalau dalam great powers, alam pikirnya berbeda dengan kita middle power. Middle power itu berpikir secara defensif realis. Kita membangun kekuatan pertahanan, kekuatan militer, pertahanan, dan ekonomi hanya cukup untuk bisa mengamankan kepentingan kita. Ya. Tanpa kita harus menjadi yang namanya power maximizer atau menjadi hegemon. Karena kita tidak melihat orang lain maju itu menjadi ancaman buat kita secara langsung. Tetapi great powers, dia berpikirnya preventif. Dia selalu menjadi power maximizer. Dan ini terjadi di dalam sejarah dunia manapun. Makanya ada ruling dan rising power. Nah, sekarang ruling powernya adalah United States of America. Rising powernya adalah China. Makanya dunia itu mengalami fragmentasi politik yang diikuti oleh fragmentasi geoekonomi. Artinya waktu setelah Perang Dingin diharapkan negara-negara ini bersatu membentuk satu government, begitu kan? Ternyata kan enggak. Bahkan sanksi-sanksi pun sekarang ada sanksi versi Barat, sanksi versi non-Barat. Non-Barat. Nah, ada juga decoupling economic system, artinya ekonomi juga tidak bersatu. Misalnya ada SWIFT system, ada yang melawan tidak menggunakan SWIFT system, tidak mau hanya merujuk kepada dolar dan euro misalnya. Nah, ini merupakan fragmentasi politik yang dihadapi oleh dunia, sehingga dalam pendekatan neorealis atau ofensif realis yang dipahami oleh great power, sekalipun ini presidennya bukan Trump, ya, pasti Amerika kemungkinan sebagai great power akan ada presiden lain X yang merasa melihat bahwa China yang rising, Rusia yang agresif dalam point of view mereka ya, itu harus direspon dengan cara yang kurang lebih sama. Baik. Saya minta dibaca juga nih oleh Mas Wibawanto nih tentang belakangan Mas publik diramaikan pemberitaan soal tudingan campur tangan Arab Saudi di balik serangan gabungan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Mas Wibawanto dan juga pemirsa, kita simak dulu informasi yang berikut ini ya.
Ya, jadi saya ulangi lagi, ini tiba-tiba ramai pemberitaan soal tudingan campur tangan Arab Saudi di balik serangan gabungan Amerika Serikat Israel ke Iran. Media Amerika Serikat The Washington Post melaporkan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman melobi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerang Iran. Bahkan permintaan itu dilakukan lewat sambungan telepon berkali-kali. Meski demikian, Saudi tidak mengizinkan wilayah udaranya digunakan untuk menyerang Iran karena Saudi masih menghormati kedaulatan Iran. Saudi juga meminta Washington dan Teheran untuk menyelesaikan pertikaian kedua negara lewat jalur diplomasi. Namun ketika serangan gabungan dilancarkan, Iran pun membalas. Hasilnya sejumlah pangkalan militer Amerika di Abu Dhabi, Dubai, Doha, dan Riyadh porak-poranda dibombardir Iran. Nah, Mas Wibawanto, apakah artinya ini Arab Saudi main dua kaki? Di satu sisi menjaga kedaulatannya bersama dengan Iran, di satu sisi dia ingin ada bantuan dari Amerika Serikat dalam hal ini, Mas. Oke, jadi begini ya. Dari perspektif Indonesia, ya idealnya Indonesia itu harus mempunyai akses yang equal terhadap 3 stakeholder terbesar di Middle East. Peradaban tertua. Ya, apalagi yang sangat dianggap suci oleh agama Ibrahimik, ya, Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, yang berikutnya, shareholder terbesar di Timur Tengah ini siapa? Yahudi, ya kan, Arab, dan Persian. Kalau dari segi religion, Judaism, Christianity, dan Islamic, Sunni, dan Syiah. Nah, selain ada konflik sejarah antara Syiah dan Sunni, ya, di Iran ini muncul suatu negara yang merupakan teokrasi yang dilandaskan kepada penafsiran terhadap teologi Islam Syiah, betul ya? Yang pasti kalau sudah bicara ideologi politik, pasti akan ada perbedaan aplikasi kebijakan yang didasarkan pada ideologi. Pasti negara Sunni, negara Islam Sunni, dalam sejarahnya akan bertindak berbeda dengan negara yang dibangun di atas ideologi berdasarkan penafsiran Syiah, teokrasi. Makanya negara-negara Sunni itu tidak otomatis konflik dengan bangsa yang mayoritas Syiah. Seperti Irak pernah dipimpin oleh seorang Sunni, padahal Irak adalah Syiah majority, kan begitu. Nah, karena perbedaan ideologi politik yang bermanifestasi kepada pendekatan geopolitik dari masing-masing negara itu, muncullah konflik yang cukup lama, sehingga Middle East ini menjadi regional security complex yang terbagi antara Gulf Council, negara-negara Sunni, sama satu ada negara Syiah tapi kecil, Bahrain kan, ya, melawan Iran yang memang mau beda sendiri, gitu. Nah, jadi di sini murni hitungan politik. Hitungan politik dari, kalau memang dibilang tadi adalah MBS, ya, Muhammad bin Salman, ya berarti hitungan Muhammad bin Salman sebagai pemimpin politik negara Islam Saudi Arabia. Yang berdasarkan teologi Sunni dengan pendekatan pembangunan, pendekatan foreign policy, pembangunan pertahanan, pembangunan ekonomi, dan pendekatan menghadapi masalah global itu berbeda dengan point of view clerics atau majelis ulama dari Iran, negara Islam Iran, gitu. Apakah tidak bisa dibaca bahwa ini seperti pemberitaan yang sengaja disampaikan ke publik agar ada terpecah belah? Sehingga mungkin dari Iran dan Arab Saudi merasa berarti ini berseberangan, jadi lebih panas begitu. Apakah tidak ke situ, Mas Wibawanto? Nah, kalau saya melihatnya begini, it's very simple, Mas. Jadi negara-negara yang termasuk dalam Gulf Council itu sudah berseberangan secara politik, orientasi politik, geopolitik, ekonomi, pertahanan dengan Iran. Sesimpel itu aja. Yang kebetulan yang satu Sunni, yang satu Syiah. Kalau ditarik garis lagi, memang ada perbedaan jauh dalam penafsiran sejarah teologi Islam. Itu kan.
Nah, tetapi yang sekarang menjadi isunya adalah bagaimana Indonesia itu harus mempunyai akses yang equal kepada Syiah, Sunni, dan kepada Judaism dan Christianity yang ada di Middle East, kepada 3 ras yang paling majority, yaitu Yahudi, Arab, Persians, ya, di mana sebenarnya Persian sendiri itu terdiri dari banyak sekali interaksi suku bangsa, Mas Yudi. Ada Jewish Persian, ada Persian yang Christian, ada Persian yang juga Sunni, walaupun ada Persian juga yang Persian, dan ada juga orang-orang keturunan Persian yang menjadi bagian dari negara Islam Iran yang berbasis kepada ideologi politik Islam Syiah. Nah, jadi saya tidak terlalu jauh bicara di sini, tapi saya hanya menekankan ini adalah interaksi great powers Amerika melawan China, melawan Rusia. Ya, sehingga kalaupun tidak ada Donald Trump, prediksi saya Amerika pasti ya akan melihat perlu presiden, ya saya tidak membela siapapun ya. Nah, domestik ya, kenapa Presiden Trump bisa menang? Salah satu analisa saya karena kelompok Republikan yang mendukung Trump sudah menilai demokrasi Amerika itu terlalu liberal. Dipimpin oleh Demokrat. Terlalu liberalnya terlalu gitu. Sehingga liberal. Coba kembali kepada nilai-nilai konservatif. Menanglah Trump di situ. Nah, setelah itu di tingkat dunia, kalau dari perspektif neorealis, dia nggak melihat aktor presidennya, Mas. Mereka hanya salah satu aktor saja. Tapi melihat bahwa negara great power itu pasti akan tertekan oleh majunya great power lain. Sehingga great power itu untuk bisa bertahan, dia harus being agresif. Kalau nggak, dia akan dimakan. Sedangkan Rusia dan Cina, selama 20 tahun terakhir, mereka sangat cepat tumbuh menjadi rising power. Kenapa? Karena mereka dipimpin seorang diktator. Khususnya 15 tahun terakhir untuk China ya, dan Rusia, Xi Jinping jadi. Sedangkan Amerika pemimpinnya demokratis, ikut aturan main, kan begitu ya, sopan gitu. Nah, sementara mereka melihat sekarang kok lawan-lawan kita tidak lagi ikut aturan main gitu ya. Nah, jadi muncullah sosok Trump ini gitu. Kalau nggak ada Trump mungkin X lah, mungkin akan melakukan hal yang sama. Saya melihatnya gitu. Karena liberal ya. Dan kembali kepada polisi Presiden Prabowo, kalau saya melihat, beliau hanya mencoba melakukan pendekatan kuantum. Pendekatan kuantum? Iya, pendekatan kuantum. Ya, kuantum itu kan dasar teori fisikanya adalah persepsi menentukan objektivitas. Jadi konstruktivis. Jadi gini, kalau Kanada itu punya nuklir, Amerika tidak akan takut. Tapi kalau North Korea yang punya nuklir, Amerika takut. Kenapa? Karena Amerika dan Kanada identitasnya sama. Nah, jadi yang mau dilakukan oleh Presiden Prabowo itu maksudnya yang saya tangkap ya, itu adalah bagaimana saya bisa menyamakan persepsi itu. Nah, itu makan waktu, memang betul. Jadi konstruktivis itu, Mas, itu pendekatannya adalah identitas itu yang menentukan itu ancaman apa bukan. Kalau misalnya saya kenal sama Mas Yudi, tiba-tiba saya bawa pisau ketemu Mas Yudi, pasti Mas Yudi akan ketawa sama saya, karena nggak mungkin saya membahayakan Mas Yudi. Jadi bukan pisaunya yang bahaya. Apakah kita nyambung apa enggak gitu. Ya, ngobrol nyambung apa enggak gitu ya. Ya, identitasnya sama apa enggak. Nah, gitu. Jadi sekarang demokrasi pun juga bukan berarti sistem yang bisa dipaksakan di negara manapun. Tapi rencana ininya Mas Wibawanto, Presiden Prabowo katanya akan memediasi itu seberapa efektif sih? Dan selain kita melihat dari sisi Pak Prabowo-nya ya, tapi responnya ke depan itu apakah akan memberikan dampak signifikan? Ya, saya melihatnya begini ya, Mas. Sampai saat ini Pak Prabowo sebagai presiden tidak memberikan pernyataan terbuka condemnation terhadap siapapun. Nah, ini menunjukkan sikap yang namanya punya independensi strategis, itu satu. Yang kedua, beliau tidak menunjukkan keberpihakan, dalam arti kata beliau juga tetap mau memperjuangkan Palestina dengan caranya yang mungkin berbeda dengan cara-cara pendahulu. Mungkin begitu ya. Nah, yang ketiga, menjaga kredibilitas dan menjaga fleksibilitas. Jadi mungkin yang ditawarkan bahasa politiknya adalah menjadi juru damai. Nah, cuman bagaimana menjadi juru damai ini yang tidak mudah.
Kenapa? Karena Indonesia itu untuk bisa ikut mendamaikan, bagaimana caranya? Berarti ada 3 kelompok negara yang bertikai sekarang. Amerika, Israel, Iran. Kombatannya kan 3 itu. Iya. Nah, dengan Israel tidak punya hubungan politik, hubungan diplomasi, ya kan, formal, lain kalau backdoor dealing ya. Nah, dengan Iran, Presiden Prabowo juga belum pernah bertemu pribadi atau ada kunjungan bilateral dengan Iran, pimpinan Iran gitu ya, dan tidak terlalu dekat gitu. Dan yang berikutnya, Presiden Trump juga belum tentu dengan mudah mau diatur oleh negara yang lesser power gitu. Nah, terus mau ketemuan di mana gitu? Mau di Indonesia, mau di Washington DC? Siapa yang mau datang ke Washington DC dari Irannya? Itu loh. Siapa yang mau datang ke Teheran dari Israel dan Amerikanya? Atau di tempat yang netral? Nah, saya rasa Pak Prabowo mungkin di sini menyatakan intensinya. Kan orang boleh aja menyatakan intensinya. Nah, structure itu lebih banyak yang constraining daripada yang enabling. Tapi beliau sudah menyatakan niatnya. Nah, mungkin ujung-ujungnya bisa nggak ASEAN bersama-sama? Kan bisa aja kan? Bisa nggak tuh? Ya bisa aja. Bisa aja ya Mas ya? Makanya beliau itu memang pendekatannya itu dengan background beliau ya, itu pendekatannya kuantum. Makanya beliau itu mau pendekatan pribadi, mau mengubah persepsi sehingga terbentuklah identitas baru dan cara tindak yang baru gitu. Dan itu memang costly. Costly Mas, karena harus ada pertemuan-pertemuan pribadi, termasuk kunjungan beliau berkali-kali ke luar negeri. Meskipun memang agak berbeda dengan langkah pendahulu-pendahulunya begitu ya Mas Wibowanto. Terima kasih banyak ya Mas ya. Menarik berdiskusi, mungkin kapan-kapan kita bisa ngopi bareng nih Mas untuk membahas mengenai hal ini. Tapi semoga saja ya perdamaian dunia segera diwujudkan lah dengan segala macam yang terjadi Mas ya. Yang penting national interest Indonesia apa Mas? Itu yang penting. Kita masih banyak yang harus diurus untuk kita bisa maju gitu aja. Baik. Mas terima kasih ya. Kita bisa berdiskusi lagi lain kali. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ratusan anak yatim dan fakir miskin mengikuti buka puasa bersama yang digelar di Damaskus, Suriah. Kegiatan ini menjadi simbol kepedulian dan harapan sekaligus menguatkan solidaritas masyarakat di bulan suci Ramadan. Ratus anak yatim piatu, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin bersukacita saat menghadiri acara buka puasa bersama di Desa Douma, Damaskus, Suriah. Acara ini diinisiasi oleh Lembaga Kemanusiaan Rahmah Worldwide yang berpusat di Michigan, Amerika Serikat. Rencananya, Rahmah Worldwide juga akan menggelar acara serupa di provinsi lain. Salah satu peserta mengatakan bahwa acara ini bisa membangkitkan harapan hidup mereka. هذه الظاهرة تبعث على الأمل وتشجع وتحفز الأخوة الأغنياء الكرماء على النظر والتطلع إلى الطبقة الدنيا بشكل من الأشكال. يعني أبسط شيء مثل هالدعوات هي إفطار صائم. Acara ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan di Suriah dan 17 negara lainnya. Salah satu yang dinantikan warga di Suriah selama bulan suci Ramadan yakni kembalinya makanan khas bernama Al-Naem. Al-Naem, makanan khas berbuka puasa di Suriah, terbuat dari adonan roti, makanan yang digoreng hingga berwarna coklat dan renyah. Sepertinya jadi favorit di sana ya pemirsa. Kalau kita lihat ini wah sampai banyak sekali yang membeli ini. Makanan yang kami dapat informasinya di sana disajikan sebagai takjil. Dinikmati bersama sirup atau serat kurma. Jadi kayak roti dikasih sirup dan serat kurma. Nah ini proses menggorengnya ya. Jadi kalau kita lihat ini sepertinya memadukan rasa gurih, rasa manis yang memanjakan lidah. Mirip kerupuk ya kalau di Indonesia ya. Tapi nggak tahu apakah bahannya sama. Tapi disebutnya tadi dari roti ya. Disajikan bersama sirup atau serat kurma pemirsa. Kita lihat ini sepertinya beberapa toko-toko di Suriah. Ini menjajakan masakan khas ini juga sangat banyak sekali untuk berbuka puasa di Suriah, pemirsa.
Dan nggak sedikit warga Damaskus Suriah yang juga mengantri sejak sore hari untuk berbuka puasa, disajikan di rumah. Kita lihat, dan di beberapa toko menjajakan Al-Naim, makanan khas berbuka puasa di Suriah. Ya, kalau di Indonesia mungkin kita kenal dengan nama gorengan ya. Kalau gorengan terus juga apa ya, es campur gitu yang nggak bisa kita makan bersamaan, tapi makan gorengannya dulu baru kita makan minuman manisnya gitu, es teh manis. Kalau di Suriah, ini waktunya di gambar ini adalah di Damaskus ya. Kalau di sana itu mereka memakannya bebarengan, jadi dipadu antara gurih tapi juga manis dari adonan roti Al-Naim. Penasaran ya, kira-kira seperti apa rasanya? Di timur hingga barat tentu memiliki tradisi yang berbeda, namun pesan Ramadan selalu sama di mana-mana. Di Indonesia beduk ditabur dengan penuh sukacita, takjil tersaji di sudut jalan dan halaman rumah warga. Lantas bagaimana suasana Ramadan di belahan dunia lainnya? Sudah ada Mas Deden Rusliansyah, warga negara Indonesia yang sekarang ada di menempuh pendidikan di Suriah. Assalamualaikum Mas Deden. Selamat malam waktu Indonesia. Waalaikumsalam Mas. Baik. Mas, saya lihat tadi ada apa tadi namanya? Al-Naim. Mas Deden, rasanya gimana sih Al-Naim itu? Kalau Al-Naim itu di kita itu seperti kayak kecimpring mungkin. Kecimpring? Kalau tanpa serat kurma itu ya. Kecimpring, kayak gorengan-gorengan gitu. Cuma kita itu di sini itu ditambah dengan taburan atau serat-serat kurma, jadi terasa manis makanan tersebut. Persis seperti prediksi saya ya, jadi kayak gorengan tapi dipadu dengan manis, tapi dari serat kurmanya ya Mas Deden ya. Iya, di sini umumnya dengan manis-manis gitu. Mas Deden, ceritain dong Mas, suasana Ramadan di sana gimana? Apalagi menjelang buka puasa itu seperti apa suasananya, makanannya, kegiatannya mungkin? Untuk suasana mungkin di sini terlihat lebih terasa Ramadannya, karena tentunya orang-orang itu lebih giat gitu dalam tentunya posisi dalam lebih meningkatkan beribadah seperti dalam sahur. Untuk sahur itu di sini itu ditandai dengan azan. Azan pertama itu imsak. Azan kedua itu azan subuh. Jadi ada 2 kali azan, imsak dan subuh ya bedanya ya. Ada yang jadi tidak sama-sama Indonesia. Ada yang kalau di Indonesia itu kita udah aduh. Ada nggak Mas Deden anak-anak yang ngebangunin sahur bawa mungkin galon, mungkin berisik jam 3:30 subuh gitu ke rumah-rumah sahur, ada nggak yang gitu di sana? Kalau seperti itu mungkin nggak ada Mas. Nggak ada. Cuma di sini itu dari speaker. Tiap masjid-masjid tentunya pasti bersolawat, kalau enggak itu apa sebelum sahur itu apa itu. Kalau di Suriah sahurnya menunya apa Mas Deden makannya? Menu makan lebih seringnya ke roti sih Mas, roti. Roti. Hubas ditambah dengan hubas, ya hubas namanya itu hubas. Kalau enggak kita itu juga makan sama ma'ruf, sama yang kayak tadi yang ramai-ramai gitu. Itu sama seperti yang tadi. Bahannya apa sih itu Mas Deden? Tentunya yang paling utama adalah tepung. Tepung terus ditambah gula juga, dan ada yang kurma, ada yang coklat, dan bermacam-macam juga itu. Di sana jarang makan nasi ya Mas Deden ya? Kalau nasi tentunya tidak sesering di Indonesia Mas. Oh tapi ada? Ada. Oh, Mas. Di sini nasinya nasi kebuli namanya. Nasi kebuli, wah jadi lapar saya. Saya tadi cuma makan
kurma sama es teh manis. Mas, kalau jelang buka puasa di sana gimana Mas? Ada ini nggak pembagian takjil gratis? Mungkin ada apa ya, pasar Ramadan dadakan? Mungkin ada nggak di sana? Kalau di sini itu lebih ke mungkin pasar Ramadan ada, cuma nggak setiap daerah memiliki pasar Ramadan. Dan kalau di sini itu untuk tadi yang berbuka ya Mas? Yang buka. Kalau di sini tuh kadang ada suatu masjid, ada masjid, masjid besar yang namanya Umawi itu kemarin itu sempat bagi-bagi takjil dan buat buka bersama gitu. Jadi buka bersama di dalam masjid yang besar itu. Terkadang juga kita kalau lewat ke jalan itu dikasih seperti air minum, kalau enggak jus, seperti makanan juga ini seperti di masjid ini Mas. Baik. Jadi Mas Deden ini jadi di sana kuliah ya Mas ya? Kuliah apa bekerja Mas di sana Mas? Masih pelajar Mas, masih pelajar. Masih pelajar? Insya Allah tahun depan insya Allah. Oh, lulus tahun depan? Belajar. Semoga lancar pendidikannya. Mas sudah berapa tahun berarti di Damaskus Mas? Insya Allah tahun depan ya insya Allah. Sudah berapa tahun berarti Mas? Baru mau 1 tahun Kak. Baru mau 1 tahun? Baru mau 1 tahun. Oh, ada ini nggak? Apa ya? Kaget nggak dengan cara puasa di sana, makanan-makanan di sana? Cocok nggak sih? Mungkin dari makanan ada yang cocok, ada yang enggak Kak. Ada yang cocok, ada yang enggak. Kadang ada yang lebih rasanya pahit banget, gak sesuai sama selera kita gitu. Terus ngakalinnya gimana? Kita kondusif cari yang cocok gitu. Misal, oh ini dari bahan ini dari ini. Dan di sini juga nggak terlalu banyak yang pedes-pedes nih Mas, pedes-pedes. Oh nggak ada ya? Wah, berarti yang suka nasi Padang agak susah ya di Damaskus. Sulit. Terus kangen keluarga nggak Mas Deden? Tentunya kangen. Kangen ya. Berarti masih 1 tahun lagi baru lulus gitu Mas Deden? Bukan Pak. Jadi saya baru mulai cuma dari tingkat kayak D3 gitu. D3. Oh, baru mulai tingkat 3. Oh, berarti masih akan... Bukan. D3. D3, ya. D3. Berarti masih akan panjang nanti beberapa tahun lagi ya Kang Mas Deden ya? Iya. Mungkin 6 tahun ke depan. Oh, iya. Tetap semangat kalau gitu Mas Deden ya, menimba ilmu ya. Sukses selalu. Kita doakan sejahtera. Nanti kalau udah sukses jangan pindah warga negara. Tentunya nggak lupa tanah air Mas. Makasih doanya, makasih. Nanti balik ke Indonesia, berikan ilmu-ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Mas Deden ya. Makasih banyak ya Mas Deden. Sehat, sukses selalu ya. Selamat puasa Mas Deden. Assalamualaikum. Siap. Menyusul serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, bursa saham dunia ramai-ramai ambruk, termasuk bursa efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan terpantau memerah dan ditutup mendekati minus 3%. IHSG Senin pagi bergerak turun mengikuti pelemahan bursa dunia dipicu meningkatnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. IHSG dibuka melemah 0,29% ke posisi 8.211,31. Hingga penutupan IHSG melemah hingga 2,66% mendekati level 8.000 seperti yang Anda lihat ini. Tak hanya bursa efek Indonesia, sejumlah bursa dunia juga melemah. Kilang minyak Saudi Aramco berhenti beroperasi usai kena serangan pesawat nirawak atau drone. Saudi Aramco menghentikan sementara operasi kilang minyak mereka. Pemirsa, raksasa minyak asal Arab Saudi, Saudi Aramco sempat menutup fasilitas kilang minyak Ras Tanura miliknya. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan darurat setelah kilang strategis tersebut jadi sasaran serangan pesawat nirawak atau drone. Meskipun operasional sempat dihentikan sementara, situasi di lapangan saat ini telah berhasil dikendalikan. Namun kabar mengenai gangguan pada salah satu pusat pengolahan minyak terbesar dunia ini langsung memicu kepanikan di bursa-bursa komoditas.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti dampak stabilitas ekonomi global di kawasan Asia Tenggara, di mana pemirsa akibat serangan Israel ke Iran menelan banyak korban jiwa. AHY menyebut dampak konflik memanas Israel-Iran tidak hanya menimbulkan guncangan di wilayah Timur Tengah, namun potensi merembet ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Menurut AHY, hal tersebut akan sangat berpengaruh pada keamanan serta stabilitas dunia secara keseluruhan. AHY menilai serangan Israel ke Iran berdampak pada penerbangan daerah setempat. AHY menilai Indonesia juga harus melakukan antisipasi agar serangan itu tidak meluas dan dampaknya tidak semakin besar. Kembali perang, serangan Israel ke Iran yang kita tahu juga pasti akan mengakibatkan goncangan geopolitik, terutama di Timur Tengah. Dan ini pasti akan sangat berpengaruh pada keamanan dunia juga, stabilitas secara keseluruhan. Pasti akan dampaknya terasa, termasuk ke kawasan kita, ke kawasan Asia Tenggara. Dan kita tetap mengantisipasi, saya rasa ini sesuatu yang memang harus bisa kita mitigasi, termasuk mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu penerbangan, tapi pasti maskapai-maskapai juga akan menghitung kembali faktor keselamatan nomor satu, karena lintasannya kita tidak pernah bisa prediksi ya namanya. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas penutupan Selat Hormuz. Bahlil menyebut hingga saat ini cadangan minyak aman hingga 20 hari ke depan. Mungkin menyangkut dengan kondisi terkini geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz di Iran. Karena ini kita antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kan kita masih melakukan impor 1 juta barel per hari. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Dampak ke subsidi, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif. Asosiasi Pengusaha Indonesia khawatir terhadap eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berpotensi meluas jadi konflik kawasan di Timur Tengah. Kondisi itu dinilai bisa berdampak ke dalam peningkatan biaya logistik akibat kenaikan harga minyak dunia. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo merasa khawatir atas situasi konflik militer antara Amerika Serikat Israel menggempur Iran, di mana penutupan Selat Hormuz akibat perang tersebut berpotensi mengganggu jalur energi dan perdagangan global. Ketua Umum APindo Sinta Kamdani menegaskan kawasan Hormuz merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut. Bagi Indonesia sebagai net importir minyak, tekanan tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal apabila harga energi global mengalami kenaikan di atas asumsi anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Sinta menilai penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola risiko ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit dan pembiayaan utang negara, serta memastikan belanja negara tetap tepat sasaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar. Selain energi, dunia usaha juga mencermati risiko rambatan terhadap inflasi pangan. Kenaikan harga energi dianggap akan berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan. Di sisi eksternal, dinamika risk of global juga disebut dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah ini akan memperbesar biaya impor energi dan pangan, sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dinilai perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi. 9 orang tewas dan puluhan terluka dalam bentrok unjuk rasa di depan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Karachi, Pakistan. Pengunjuk rasa pro-Iran menggelar protes mengecam pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Bentrok pengunjuk rasa pro-Iran dengan polisi Pakistan bersenjata lengkap pecah di depan Konsulat Jenderal Amerika di Karachi, Pakistan. Pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah polisi.
Setidaknya 9 orang tewas dan 25 orang terluka akibat bentrok. Demonstran pro-Iran mengecam pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Aksi yang sebelumnya berlangsung damai memanas setelah pengunjuk rasa merangsek dan merusak pagar besi di depan konsulat. Unjuk rasa dengan cepat menyebar ke sejumlah wilayah lain di Pakistan. Konsulat Amerika di Lahore serta kantor misi diplomatik Amerika di Islamabad dan Peshawar juga dilaporkan diserbu pengunjuk rasa. Kedutaan besar Amerika di Pakistan mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya yang berada di Pakistan. Setidaknya 550 warga sipil Iran jadi korban serangan Amerika Serikat Israel. Duta Besar Iran untuk Indonesia mengatakan Iran memiliki hak untuk melakukan serangan balasan menargetkan basis militer Amerika Serikat di sejumlah negara tetangga. Dalam penyerangan ini sampai dengan hari ini lebih dari 555 orang masyarakat sipil menjadi korban, di mana sebagian besar di antara mereka berasal dari kaum anak-anak dan wanita. Tentu saja berdasarkan piagam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Iran memiliki hak untuk bela diri dan kami telah menggunakan hak tersebut melakukan serangan terhadap berbagai basis militer Amerika Serikat di mana serangan itu berasal. Amerika Serikat memiliki basis militer di berbagai negara tetangga di mana kami memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangga kami, tetapi basis militer yang berasal dari suatu negara tertentu merupakan wilayah negara tertentu dan kami melakukan pembalasan terhadap basis militer yang mana merupakan tempat di mana penyerangan ini berasal dari sana. Para pemimpin Iran terus menggelar pertemuan untuk memilih pemimpin tertinggi mereka yang baru. Kantor Kepresidenan Iran merilis foto-foto pertemuan Dewan Kepemimpinan Interim yang kembali menggelar pertemuan di Teheran. Mereka adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Hakim Gholam Hussein Mohseni-Jejei, dan Ketua Dewan Garda Ayatollah Ali Reza Arafi. Mereka membahas persiapan pemilihan pemimpin tertinggi Iran yang baru usai wafatnya Ayatollah Ali Khamenei yang syahid usai terkena serangan Amerika Serikat Israel.